Di sini Bu Bidan akan menjawab bagaimana cara menyimpan ASI yang benar sehingga bunda-bunda bisa stok ASInya ini di kulkas, atau bunda-bunda bisa membawa ASI saat perjalanan sehingga tidak perlu dibelikan ASI formula, begitu ya. Perkenalkan, nama saya adalah Bu Bidan Dian. Saya adalah seorang bidan klinis dan juga seorang dosen dan juga saya seorang peneliti. Jadi saya tuh sering sekali mendapat pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda sekalian seperti, Bu Bidan, kira-kira boleh nggak kalau saya itu menyimpan ASI saya itu di kulkas? Atau Bu Bidan, saya itu besok mau melakukan perjalanan ke luar kota dan saya naik bis, kira-kira itu gimana? Boleh nggak saya kasih susu formula aja? Nah, di sini Bu Bidan akan menjawab bagaimana cara menyimpan ASI yang benar sehingga bunda-bunda bisa stok ASInya ini di kulkas, atau bunda-bunda bisa membawa ASI saat perjalanan sehingga tidak perlu dibelikan ASI formula, begitu ya. Jadi kita akan menjelaskan dulu tentang ASI. ASI itu apa sih? Jadi ASI itu memang sudah diciptakan dengan sangat-sangat lengkap ya oleh Tuhan. Jadi ASI ini biasanya sudah mulai keluar dari awal, dari sejak kehamilan trimester 3, dan ini sampai dengan nanti sampai 2 tahun biasanya masih mencukupi ya ASI ini. Nah, kemudian ASI eksklusif itu apa? ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi tanpa disertai makanan pendamping lain ataupun air gitu. Jadi ini sama sekali tidak usah. Kenapa kok harus diberikan ASI? Karena ASI ini kandungan nutrisinya sangat-sangat lengkap bunda, dibandingkan dengan susu formula merek apapun. ASI ini jauh lebih lengkap nutrisinya. Nah, kemudian apalagi Bu Bidan? Nah, yang kedua ini lebih hemat ya, karena tidak usah beli gitu. Nah, dan ini juga jauh lebih praktis sebenarnya dibandingkan dengan membuat susu formula begitu. Jadi memang kalau Bu Bidan di sini sangat merekomendasikan untuk menggunakan ASI eksklusif atau ASI saja begitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyimpan ASI. Nah, kita akan mempersiapkan alat dan bahannya dulu. Apa saja sih alat dan bahannya? Yang pertama yaitu pompa ASI. Nah, pompa ASI ini penting. Kenapa? Ini untuk memerah ASInya itu agar lebih cepat itu kita pakai pompa ASI. Nah, tapi Bu Bidan kalau saya nggak punya, boleh nggak saya merah manual? Boleh sih, boleh sekali. Tapi memang agak sulit ya. Namun beberapa bunda itu bisa melakukan. Namun jika bunda-bunda merasa kesulitan, maka Bu Bidan sangat menyarankan untuk membeli pompa ASI. Bisa pompa ASI yang manual ataupun yang pompa ASI elektrik. Ini bisa dibeli di e-commerce ataupun bisa dibeli di toko perlengkapan bayi. Jadi kalau yang manual tuh yang seperti ini ya, ini dikompa-kompa begitu, kita pakai tangan ya, itu yang manual. Dan ini yang elektrik. Kalau elektrik ini tinggal kita pencet tombolnya, dan ini perlu dicas biasanya begitu. Nah, alat yang kedua yaitu plastik untuk ASI. Plastiknya ini lebih spesifik bunda, jadi tidak bisa. Boleh sih pakai plastik biasa, tapi nanti biasanya lebih ini ya, lebih ribet biasanya. Jadi akan lebih baik kalau misalnya bunda-bunda beli plastik ini di e-commerce juga ada. Jadi memang ini plastik untuk ASI gitu judulnya ya. Jadi nanti ini ada zippernya, ada semacam ketat-ketatannya di atas untuk menutup. Nah, ini seperti ini modelnya. Nah, yang berikutnya yaitu botol ASI atau gelas juga boleh, atau cangkir boleh. Nah, ini untuk alat dan bahannya ya, 3 saja. Nah, kemudian kita akan masuk ke langkah yang pertama yaitu untuk memerah ASI dulu. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah cuci tangan dulu bunda-bunda, cuci tangan yang benar pakai sabun ya. Setelah bersih, maka bunda-bunda bisa membersihkan putingnya dengan menggunakan ASI, atau bunda bersihkan saja boleh. Kemudian setelah itu diperah ya. Setelah diperah pakai alat pompa ASI tadi. Kemudian setelah selesai, ini boleh langsung dimasukkan ke wadah plastiknya tadi, atau misalnya jika kesulitan bunda-bunda bisa taruh di botol ASI atau taruh di gelas, boleh. Nah, baru nanti dimasukkan ke plastiknya itu ya. Jadi setelah dimasukkan ke plastiknya, kemudian ini di zipnya ditutup, dan kemudian ini
kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu untuk menyimpan ASI. Nah, menyimpan ASInya nih gimana Bu Bidan? Kalau misalnya saya langsung beri ke bayi boleh nggak? Nah, boleh. Yang pertama, boleh ditaruh di udara terbuka ini maksimal hanya sampai 4 jam saja Bunda-Bunda. Bu Bidan, kenapa kalau lebih dari 4 jam? Yang ada nanti protein yang ada dalam ASInya itu kandungannya sudah mulai rusak begitu. Jadi akan lebih baik jika 4 jam ini maksimal begitu ya. Nah, yang kedua, ini boleh ditaruh di suhu dingin dengan menggunakan ice pack. Ice pack itu apa sih Bu Bidan? Ice pack itu ini ya, jadi ada tempat khusus ya, jadi semacam kotak itu. Nah, itu kita berikan es dalamnya. Jadi pakai ada pack sendiri, itu kita kasih es, kemudian kita taruh di kotaknya itu. Nah, ini biasanya bisa dibawa bepergian kemana-mana. Ini namanya ice pack. Nah, ini bisa bertahan 24 jam kalau Bunda-Bunda taruh di sana. Nah, bagaimana Bu Bidan kalau misalnya di kulkas? Boleh tidak? Boleh juga ditaruh di kulkas. Bagaimana caranya? Kalau ditaruh di kulkas bagian bawah ya, Bu Bidan sarankan tidak ditaruh di pintu. Kenapa? Kalau di pintu itu dibuka tutup. Soalnya kan kalau kulkas dibuka tutup. Jadi akan lebih baik kalau Bunda-Bunda taruh di raknya saja, di rak yang sebelah bawah seperti ini. Taruh aja di sana. Ini bisa bertahan sampai dengan 4 hari. Nah, namun jika mau yang lebih panjang lagi, ini bisa taruh di freezer ya di atas. Ini bisa sampai 6 bulan. Wah, ini ya sangat-sangat panjang sekali ya waktunya ya. Oke, jadi itu Bunda-Bunda yang bisa memutuskan sendiri mau ditaruh di mana. Nah, sekarang langkah yang ketiga. Bagaimana cara menghangatkan ASI tadi? Nah, kalau misalnya ASI yang kita taruh di ice pack atau kita taruh di kulkas bawah atau juga ditaruh di kulkas bagian atas, ini kan harus dihangatkan karena tadi dingin. Kan tidak mungkin ya kita langsung berikan ke bayinya bisa ini dingin banget gitu. Nah, jadi ini harus kita hangatkan. Nah, bagaimana cara menghangatkannya? Perlu diketahui bahwa cara menghangatkan ASI ini tidak boleh ditaruh langsung di atas kompor, Bunda-Bunda, tidak boleh. Kenapa? Nanti kandungan ASInya ini rusak. Jadi yang boleh Bunda-Bunda lakukan yaitu Bunda keluarkan dulu ASI dari kulkas ya, taruh di di air biasa dulu, taruh di air biasa. Nah, kalau ini dari freezer biasanya kan sangat-sangat membeku nih. Nah, ini biasanya agak lama, tapi kalau yang dari kulkas yang bagian bawah ini tidak terlalu ini ya oke dingin, tapi bukan beku. Jadi biasanya dia lebih singkat waktunya. Nah, kemudian setelah taruh di dalam air dingin ini, air biasa ya, masuk Bu Bidan. Nah, nanti ini bisa setelah dia suhunya sudah tidak terlalu dingin sekali, ini boleh dipindah ke air hangat. Nah, bagaimana caranya? Jadi nanti air hangatnya ditaruh di dalam mangkok ya, kemudian ASINya tadi itu ditaruh dulu di dalam botol, baru botolnya ini taruh di air hangat yang ada dalam mangkok tadi. Begitu. Jadi seperti ini modelnya ya. Jadi yang perlu Bunda-Bunda tahu bahwa tidak boleh ASI ini ditaruh di atas kompor langsung. Jadi benar-benar harus taruh di botol dulu. Botolnya taruh di air hangat susu aja boleh. Nah, nanti setelah itu sekitaran 15 menit Bunda boleh cek kalau sudah suhunya itu tidak terlalu dingin atau misalnya bisa kita bilang sudah sama seperti kulit kita hangatnya, atau ini ya Bunda-Bunda sudah tahu oh ini sudah tidak terlalu dingin gitu, itu sudah boleh diberikan ke bayinya begitu. Nah, jadi begitu caranya untuk melakukan penyimpanan ASI dan juga cara menghangatkannya. Jadi kalau Bunda-Bunda sekalian ada pertanyaan, maka silahkan komen di bawah ini. Bunda-Bunda juga bisa ikut grup Facebook Tanya Bu Bidan, atau jika Bunda-Bunda sekalian merasa bahwa video ini bermanfaat, Bunda-Bunda bisa subscribe dan juga hidupkan lonceng notifikasi. Dan sehat-sehat selalu semuanya.